Saya Magfiratul Janah. Saya Mikaela Ferdinaldi. Saya Kana Satyarani. Dan saya Habibur Rahman Widiatmoko. Dalam video ini, kami kelompok 2 peserta latihan dasar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 1 tahun 2023 akan menganalisis core value ASN berakhlak yang ditampilkan pada film pendek berjudul Bosku. Film pendek berjudul Bosku ini menceritakan tentang seorang kepala kantor yang terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang cukup perfeksionis dan tegas bernama Ibu Puan. Pegawai pada kantor setempat seringkali mendapatkan omelan atas hasil kerjanya yang dinilai kurang sesuai dari sudut pandang kepala kantor tersebut. Tetapi di balik itu semua, kepala kantor memiliki maksud yang baik demi perubahan ke arah yang lebih baik. Bos gue, cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu denger gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya gak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas gak selesai dikasih, dibilangin gak bisa, dikasih tahu malah ngelamun. Kamu maunya apa coba? Kamu tuh ya, waktu saya tuh gak ngurusin kamu aja. Masih banyak kerjaan saya nih numpuk gara-gara kamu. Gak dengerin lagi waktu dibilangin. Tobat gue aja yang cewek gak sanggup dengar ocehannya. Gimana yang cowok? Kamu mau saya mulai dari mana, Dodi? Dari bismillah aja, Bu. Kamu ajakin saya bercanda? Maaf ya, Dodi. Tapi kamu tuh ya, kalau dibilangin gak pernah denger. Kamu tuh istirahat balik jam berapa? Kebiasaan kamu nih ya, pegawai macam apa kamu? Balik sesuka hati, pergi. Dodi, astagfirullah. Dodi, astagfirullah. Bu. Ibu Puan yang menjabat sebagai kepala kantor memiliki karakter berakhlak. Dalam nilai berorientasi pelayanan, Ibu Puan menunjukkan semangat memberikan pelayanan terbaik melalui pembinaan terhadap pegawainya agar pegawainya dapat memberikan pelayanan terbaik. Untuk itu, Ibu Puan menjalankan pekerjaannya dengan akuntabel, diwujudkan dengan pembinaan kinerja yang dilakukannya. Ibu Puan menunjukkan sikap kompeten sebagai kepala kantor dalam memanage pegawainya. Keloyalannya ditunjukkan dengan dedikasinya mengawasi pegawainya. Ditunjukkan dengan dia memantau ketertiban jam kerja pegawainya melalui CCTV. Ibu Puan dapat bersikap adaptif, ditunjukkan dengan sikap tidak langsung menghakimi saat pegawainya berbincang, tetapi mengamati terlebih dahulu dan beradaptasi ke dalam obrolannya. Dalam pekerjaan, di film tersebut ditunjukkan bahwa Ibu Puan secara aktif dan kolaboratif berdiskusi dengan pegawainya. Namun karena pembawaannya yang tegas dan perfeksionis, para pegawai sering menyalahartikan hal tersebut sehingga terjadi hubungan yang kurang harmonis. Tetapi Bu Puan di akhir dapat menjelaskan maksud sebenarnya bahwa itu untuk kebaikan pegawainya. Sedangkan dari tokoh Cortina sebagai seorang jurusita, kita dapat melihat kurangnya orientasi terhadap pelayanan. Cortina tidak segera melakukan perubahan terhadap dirinya yang seringkali melakukan pelanggaran. Hal ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam melayani masyarakat. Selain itu, Cortina juga tidak menjalankan nilai akuntabel. Ia kurang bertanggung jawab dalam penyelesaian tugasnya. Selain itu, Cortina juga bersikap kurang disiplin terhadap jam kerja kantor. Ia tidak langsung bekerja, meskipun sudah tiba di kantor. Cortina juga kurang kompeten ketika bekerja karena tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaiknya, dan justru tidak meningkatkan kompetensi diri. Hal tersebut dilihat dari Cortina yang masih menutup diri dari masukan Ibu Puan selaku kepala kantor. Melalui kinerja Cortina yang kurang baik, maka mempengaruhi lingkungan kerja yang tidak kondusif di kantor. Hal tersebut dilihat dari Ibu Puan yang mengomel kepada Cortina. Cortina tidak menjaga nama baik pimpinan, yaitu Ibu Puan, selaku kepala kantor. Hal tersebut dapat dilihat ketika Cortina bersama dengan rekan kerja lainnya membicarakan Ibu Puan. Di samping itu, kurangnya sikap kolaboratif yang ditunjukkan melalui tertutupnya Cortina atas masukan yang diberikan oleh Ibu Puan. Dari toko Dodi dapat dilihat bentuk pelanggaran nilai akuntabel. Jam istirahat yang digunakan secara tidak bijaksana merupakan hal yang tidak patut untuk dicontoh. Ditambah lagi ketika Dodi tidak memakai seragam sesuai tata tertib kantor yang berlaku. Kurangnya pengimplementasian nilai akuntabel kembali dapat dilihat melalui toko Baihaqi.
Sebagai fungsional pemeriksa, Bae Haki dinilai tidak disiplin terhadap jam kerja yang berlaku di kantor. Ketidakdisiplinan Bae Haki dapat dilihat ketika Bae Haki datang lebih pagi ke kantor hanya untuk absen dan kembali ke kantor pada pukul 9 pagi. Selanjutnya, tokoh Esi menampilkan sikap berorientasi pelayanan dan terus berusaha untuk melayani Ibu Puan sebagai atasannya dengan baik. Selain itu, Esi menampilkan nilai loyal dengan menjaga nama baik atasannya melalui penjelasan yang diberikan kepada sesama rekan sejawat. Sebagai sekretaris, ia pun loyal dengan tetap bekerja secara maksimal walaupun dituntut oleh atasan yang perfeksionis. Meskipun memiliki atasan yang cukup perfeksionis, Esi cepat beradaptasi dengan melakukan penyesuaian terhadap ritme kerja Ibu Puan. Namun, terdapat hal sama yang dapat dipelajari dari pegawai, yaitu sikap adaptif menghadapi perubahan di kantor. Sikap tersebut dapat dilihat dari perubahan pandangan serta mindset para pegawai secara bertahap semenjak Ibu Puan menjabat sebagai kepala kantor dan berhasil membentuk pegawai kantor yang solid. Demikianlah hal yang kami dapat dari film Bosku. Dari film ini, kita dapat belajar untuk memiliki pandangan positif terhadap atasan dan melakukan perbaikan diri untuk menjadi ASN yang berakhlak.